Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Muflihin. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Terpadu Darul Munawwar Tasikmalaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Terpadu Darul Munawwar. Praktek pembelajaran yang saya lakukan pada kelas 7 dengan materi pokok mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Apakah sudah siap belajar hari ini? Coba Bapak akan cek dulu kesiapannya ya. Silakan bajunya yang belum rapi dirapikan dulu. Ya. Tempat duduknya dicek sudah rapi belum? Di sebelah kanan sudah rapi? Di sebelah tengah, sebelah kiri udah rapi? Ya. Silakan apabila ada sampah di sekitar tempat duduk kalian, tolong dibuang dulu sampahnya ya. Nah. Sudah bersih semuanya? Sudah siap? Ya, alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran PAI pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku kelas 7 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, sebelum dilanjutkan Bapak ingin mengecek kehadirannya dulu ya. Apakah hadir semuanya? Hadir. Ada yang tidak masuk? Bapak akan coba absen dulu ya. Yang pertama Alia Putri, Acep Andika Putra, Dida Dimas. Ada yang tidak masuk ya? Yang tidak masuk berarti Andin sama Alia ya. Kenapa tidak masuk tadi? Izin? Oh sakit? Oh ya. Kita doakan ya, semoga teman kita yang sedang sakit, semoga Allah cepat sembuhkan dan bisa kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya untuk menambah rasa
nasionalisme kita ya. Kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Kita akan bernyanyi bersama Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Siap ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, karya berkembang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Untuk menambah semangat kita, ya, apakah masih semangat semuanya? Kita akan melakukan dulu ice breaking, tepuk semangat ya. Siap semua, siap? Nah, tepuk semangat. Semangat. Nah, siap. Baik anak-anakku kelas 7, kita akan melanjutkan lagi materi di pertemuan hari ini. Kita akan membahas tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Namun sebelumnya, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah masih ingat tidak di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang sholat dan zikir. Nah, masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan sholat? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan, Akif Pia. Ya, betul. Tepuk tangan, Bunda Kipia. Ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan zikir? Ya, silakan, Evan. Zikir menurut bahasa lainnya, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul ya, betul. Tepuk tangan buat Evan. Nah. Kemarin juga kita sudah membahas tentang hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Apa hikmahnya kita melaksanakan sholat dan zikir? Silakan. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir adalah karena tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Kedua, mendalam keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Ayang. Tepuk tangan buat Ayang. Nah, alhamdulillah ya semuanya masih ingat materi yang sebelumnya. Untuk selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini ya tentang mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Ada yang bisa membaca tujuan pembelajaran ini? Silakan dibaca oleh Arifia, silakan. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menjelaskan iman kepada malaikat di sekitar dirinya. 2. Peserta didik mampu memahami perbedaan sifat malaikat, jin, dan manusia. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi nama dan tugas malaikat. 4. Peserta didik mampu memahami tujuan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Arifia. Nah, adapun alur tujuan pembelajarannya yaitu nanti kita akan berdiskusi kelompok ya. Nanti Bapak di sini akan membagi ke dalam 4 kelompok ya. Setiap kelompok nanti akan diberi tugas untuk menganalisis sebuah video dan menjawab pertanyaan dari isi video tersebut ya. Kemudian setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian mereka kesimpulan dan melakukan refleksi bersama. Nah, itu adalah alur pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Apakah bisa dipahami semuanya? Bisa, ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah,
Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang iman kepada malaikat? Ada yang tahu tidak? Iman itu apa sih artinya? Percaya, ya betul. Sedangkan malaikat apa? Malaikat? Silakan Pak Hari, gimana malaikat? Makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Nah itu. Jadi iman kepada malaikat itu apa? Meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa keberadaan malaikat itu ada ya, dan selalu mengawasi kita dalam kehidupan ini ya. Nah itu malaikat. Yang kedua, apa tugas malaikat yang kalian ketahui? Ada berapa yang kita ketahui malaikat dalam Al-Quran? Ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, Mikail, Israfil, terus Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, ya. Walid, Hidlah. Itu adalah 10 malaikat ya yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan video pembelajaran ya. Tolong kalian simak video ini ya. Nanti kalian bisa menjelaskan isi dari video ini. Silakan. Nah, itu video pembelajarannya. Apakah bisa dipahami isi videonya? Tentang apa isinya? Menjelaskan tentang iman kepada malaikat ya. Ada yang bisa menjelaskan? Apa itu malaikat? Makhluk Allah yang selalu taat beribadah ya. Dalam video tadi juga dijelaskan ya, ada malaikat, jin, dan manusia. Ya. Sifat-sifat malaikat apa saja tadi dalam video tersebut? Diciptakan dari nur atau cahaya. Terus yang kedua, tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuannya. Tidak berjenis kelamin. Yang ketiga, selalu taat beribadah kepada Allah. Sedangkan jin, apa itu jin? Kalau jin itu diciptakan dari api ya. Nah, jin juga ada dua ya, ada jin yang beriman atau jin muslim, dan juga ada jin kafir ya, jin yang tidak beriman. Nah, untuk selanjutnya, Bapak di sini sudah menyediakan LKPD ya. Bapak akan membagi ke dalam 4 kelompok ya. Apakah masih ingat kelompoknya? Masih ingat ya, yang sudah dibentuk di minggu kemarin ya. Nah, tugasnya nanti ya, dalam LKPD ini ada 3 pertanyaan ya. Tolong nanti dijawab pertanyaannya sesuai dari video yang akan Bapak tampilkan lagi di video kedua. Nah, nanti Bapak akan menampilkan video yang kedua. Tolong nanti kalian analisis ya isi dari video tersebut ya, analisis. Nah, silakan untuk sekarang dibentuk dulu kelompoknya ya. Silakan duduknya berkelompok dulu. Silakan berkelompok duduknya ya. Kelompok 1 ada di sebelah sini ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Silakan duduknya berkelompok. Apakah sudah berkelompok duduknya sudah? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ini ya. Kelompok 2, kelompok 3, ya. Kelompok 4. Nah, ya. Nah, untuk sekarang coba perhatikan lagi ya. Ini Bapak bagikan dulu ya. Silakan perhatikan videonya, nanti dijawab pertanyaan sesuai. Astagfirullah, Dodo, kenapa kasih kelihatan seperti itu? Maaf, Bu, Dodo salah. Gantinya memantui berita ibu.
Nah, itu videonya ya. Sudah paham isi videonya? Silakan dikerjakan dari LKPD-nya dengan menjawab beberapa pertanyaan dari LKPD tersebut. Ya, silakan dijawab ya. Silakan dikerjakan ya. Nanti setelah dikerjakan, nanti dipresentasikan oleh masing-masing kelompok ke depan ya. Semuanya sudah selesai? Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi ya. Jadi nanti setiap kelompok maju ke depan dipresentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa dulu yang sudah siap? Sudah siap kelompok 3? Ya. Kelompok 3 dulu ya yang sudah siap. Silahkan maju ke depan kelompok 3. Semuanya maju ke depan. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Nanti kalau ada yang bertanya boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan seluruh anggota kelompok saya. Ini diketuai oleh Firja dan dianggotai oleh ketiga kelompoknya, yaitu saya, Evan, dan Ihsan, lalu Fazri. Kami ditugaskan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang terkandung dalam LKPD. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Fazri, yaitu perilaku apa saja yang dilakukan oleh Dodo. Juga melakukan beberapa perilaku yang kurang baik, seperti tidak jujur, tidak sopan, dan berbuat iseng kepada temannya. Ia awalnya tidak menyadari bahwa setiap perbuatan dicatat oleh malaikat. Setelah diberi pemahaman, Dodo mulai menyadari pentingnya berbuat baik karena ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amalnya. Lalu pertanyaan kedua akan dijawab oleh oleh Ihsan. Soal nomor 2 adalah apa tindakan baik yang Anda lakukan untuk meningkatkan catatan amal baik kamu. 1. Perbuatan jujur dalam setiap tindakan. 2. Menghormati orang tua dan guru. 3. Membantu teman yang sedang kesulitan. 4. Melaksanakan sholat tepat waktu dan berzikir. 5. Menjauhi kata-kata kasar dan menggantinya dengan perkataan yang baik. 6. Membantu menjaga kebersihan lingkungan. Lalu pertanyaan ketiga akan dilanjutkan oleh Muhammad Firza. Silahkan. Bagaimana cara menghindari amal buruk yang diketahui akan dicatat malaikat adil? 1. Mengingat bahwa setiap perbuatan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di akhirat. 2. Berusaha mengendalikan diri dari amanah dan berkata-kata buruk. Amarah. 3. Berpikir sebelum bertindak. Apakah perbuatan ini baik atau buruk? 4. Berteman dengan orang-orang yang suka berbuat baik agar ikut terbiasa melakukan kebaikan. 5. Memperbanyak istighfar dan bertaubat jika melakukan kesalahan.
Jadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang tanyakan, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 alhamdulillah sudah tampil ke depan ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan tidak di kelompok yang lain? Tidak. Ya, kita berikan tepuk tangan. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang iman kepada malaikat. Untuk selanjutnya penampilan dari kelompok 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nita. Perkenalkan, nama saya Akvina. Perkenalkan, nama saya Yang Tiara Zahra. Perkenalkan, nama saya Devia. Hasil materi akan dibacakan oleh Akvina. Nomor 1, perilaku apa saja yang dilakukan oleh Dodo? Dodo sering melakukan tindakan yang kurang baik tanpa berpikir panjang. Ia suka berbicara sembarangan, kurang menghargai teman, dan terkadang tidak mengetahui peraturan. Namun setelah mengetahui bahwa semua awalnya dicatat oleh malaikat, ia mulai memperbaiki sikap dan berusaha lebih baik. 2. Apa tindakan baik yang kamu lakukan untuk meningkatkan catatan amal baikmu? Saya akan berusaha lebih disiplin dalam menjalankan ibadah, seperti salat tepat waktu dan membaca doa sebelum tidur. Saya juga ingin menjadi anak yang lebih patuh kepada orang tua dan guru, serta selalu membantu teman-teman saya yang sedang kesulitan. Nomor 3, bagaimana Ananda menghindari amal buruk yang diketahui akan dicatat malaikat atid? Saya akan berusaha mengendalikan emosi dan tidak mudah marah kepada teman. Selain itu, saya akan menghindari berkata kasar dan menggantinya dengan ucapan yang lebih baik. Saya juga akan rajin beristighfar dan mengingatkan diri sendiri untuk selalu berhati-hati dalam bertindak. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kelompok yang lain yang bertanya. Ya, Saya akan berusaha mengendalikan emosi dan tidak mudah marah kepada teman. Selain itu, saya menghindari berkata kasar dan menggantinya dengan ucapan yang lebih baik. Saya juga akan rajin beristighfar dan mengingatkan diri sendiri untuk selalu berhati-hati dalam bertindak. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan kelompok 2. Nah, ya. Nah, untuk selanjutnya penampilan dari kelompok 4. Ya. Silakan kelompok 4 maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya akan memperkenalkan beberapa anggota saya dan ketua. Saya Fahri Nur Syamsi. Di sebelah saya ada anggota-anggota saya, Dikri, Ipan, dan Dimas. Hasil yang kami kerjakan terdapat 3 poin, yang dimana poin-poin tersebut akan dibacakan oleh anggota masing-masing. Yang ketiga, bagaimana cara menghindari amal buruk yang diketahui akan dicatat malaikat atid. Saya akan selalu mengingat bahwa Allah melihat setiap perbuatan saya. Oleh karena itu, saya akan berpikir sebelum bertindak dan menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti bergosip atau berkata buruk kepada orang lain. Saya juga akan berusaha untuk selalu berbuat jujur agar tidak mendapat catatan buruk dari malaikat atid. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah tampil ke depan.
Bapak sangat mengapresiasi penampilan dari semua kelompok. Semua kelompok tampil bagus ya dan berani bisa mengemukakan hasil diskusinya. Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Untuk selanjutnya yaitu silakan LKPD yang sudah dikerjakan dikumpulkan lagi oleh masing-masing kelompok. Silakan depan. Ya. Apakah sudah paham dari isi video yang tadi? Perilaku apa yang dilakukan oleh Dodo? Suka berbicara sembarangan, ya. Nah, terus tadi mengganggu temannya yang sedang berjalan. Nah, itu perilaku buruknya, ya. Sedangkan perilaku baiknya apa saja yang dilakukan Dodo tadi? Ya, sedekah kepada fakir, miskin atau kakek ya. Kemudian apa lagi perilaku baiknya? Apa? Memindahkan kaca, ya betul. Terus bersekolah tadi ya. Nah, ya. Terus yang kedua, apa tindakan yang Anda lakukan untuk meningkatkan citra nama baikmu? Bagaimana caranya tadi? Dengan meningkatkan kedisiplinan ya. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, bisa bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, hormat kepada orang tua. Nah, itu tindakan baik yang bisa meningkatkan amal kita ya. Terus yang ketiga, bagaimana cara menghindari amal buruk yang diketahui akan dicatat? Bagaimana caranya tadi? Menghindari emosi ya. Emosi, tidak mudah marah kepada teman ya tadi. Nah, itu. Terus kemudian apa lagi? Rajin beristighfar ya. Rajin beristighfar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah cara menghindari amal buruk ya yang akan dicatat oleh malaikat atid. Sampai di sini ada yang tanyakan tidak? Nah, untuk selanjutnya Bapak akan melaksanakan asesmen akhir pembelajaran ya. Bapak akan melaksanakan kuisis ya. Bapak di sini sudah menyediakan soal kuisis. Nah, nanti caranya Bapak nanti akan membacakan soalnya ya. Nanti kalian diacungkan ini ya. Nanti Bapak akan scan menggunakan handphone ya. Misalkan nomor 1 jawabannya A. Pilihkan A ya, pilih yang nomor 1 A gitu ya. Misalkan ini kan A, nah yang A kayak gini. Misalkan jawabannya B kayak gini, berarti B. C kayak gini, nah gitu ya. Siap, sudah paham? Nah, ini Bapak akan bagikan ya berikutnya. Dikri, ini Dikri. Dimas, nah Dimas. Kita akan mulai ya. Kita akan mulai melaksanakan kuisis ya dengan mode kertas. Berhubung kalian tidak bawa HP, jadi Bapak menyediakan kertas. Siap temannya, siap? Oke, baik, kita mulai ya. Nomor 1 ya. Nomor 1, makhluk Allah SWT yang gaib, tercipta dari nur atau cahaya dan memiliki tugas-tugas tertentu adalah A. Manusia, B. Jin, malaikat, setan. Alhamdulillah ya, semuanya sudah melaksanakan asesmen akhir pembelajaran dengan menggunakan kuisis. Bapak lihat hasilnya bagus-bagus semuanya ya. Sebagian besar nilainya sudah mencapai KKM ya. Bagus-bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya kita akan menarik kesimpulan pada pertemuan hari ini ya. Apakah ada yang menyimpulkan kita membahas tentang apa pertemuan hari ini? Oh, silakan ya, Yang.
Dua ya. Kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan sifat malaikat, jin dan manusia di mana malaikat diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepada Allah, sedangkan jin diciptakan dari api dan manusia dari tanah dengan kebasan berkehendak. Ya. Selanjutnya ada lagi yang bisa menjelaskan? Silakan Apai. Nama dan Fahri. malaikat diantaranya Jibril sebagai penyampai wahyu, Mikail yang mengatur rezeki, dan Israel sebagai malaikat penyambut nyawa. Hubungan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari seperti meningkatkan kesadaran bahwa setiap amal perbuatan kita dicatat, menumbuhkan sikap disiplin dalam beribadah, serta membangun rasa aman karena selalu dijaga oleh malaikat. Nah, itu. Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini kita membahas tentang beriman kepada malaikat Allah ya. Beriman kepada malaikat Allah artinya kita meyakini dan mempercayai bahwa malaikat itu ada ya. Kita sebagai manusia itu setiap langkah ataupun perbuatan yang kita lakukan selama di dunia ini diawasi dan dicatat oleh malaikat ya. Nah, kemudian perbedaan sifat malaikat, jin dan manusia apa? Nah, kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya, dari nur atau cahaya ya. Sedangkan jin itu dari api, sedangkan manusia dari tanah ya. Selanjutnya nama-nama malaikat ada berapa? 10. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, ketiga Israfil, keempat Jibril, 5 Munkar, 6 Nakir, 7 Wakil, 8 9 10, ini 2. Alhamdulillah sudah paham ya. Selanjutnya hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kita sehari-hari bagaimana hubungannya? Nah, hubungannya sebagai seorang muslim ya, kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kita harus rajin beribadah ya. Juga sebagai siswa kita harus rajin bersekolah menuntut ilmu ya. Kemudian kita juga harus patuh dan hormat kepada orang tua dan guru yang ada di sekolah. Nah, itu salah satunya hubungan iman kepada malaikat dan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Nah, alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Untuk selanjutnya ya kita akan melaksanakan refleksi ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah ya. Apakah materinya bisa dipahami tidak? Bisa, alhamdulillah ya, bisa dipahami. Tadi kita sudah mengerjakan soal menggunakan kuisis. Bisa tidak? Bisa. Bisa, ya, alhamdulillah. Semuanya lancar dan sebagian besar nilainya sudah mencapai KKM. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, serangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Di pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang bab 7, yaitu tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Namun di minggu depan kita akan membuat proyek ya, dengan membuat proyek tentang iman kepada malaikat. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.